Balik lagi di Dogmaster Channel. Sekarang kita akan bahas soal shelter. Lagi marak sekarang, lagi rame itu shelter. Justru bukan minta donasi untuk kelanjutan hidup anabul atau makan segala macam, berobat, tapi juga untuk bahkan untuk tempatnya. Jadi mereka minta donasi karena mungkin sewanya udah mau habis. Nah, mereka tidak punya dana untuk itu. Nah, itu sangat disayangkan banget ya, karena gue aja dulu pengen bikin shelter, tapi gue tunda karena gue pikir untuk yang khusus ke sana itu tuh budgetnya belum ada, jadi gue nggak berani. Karena gini loh, shelter itu bukan cuman buat menampung, mendonasi lalu berobat dan lain-lain doang, tapi juga sebagai rumah. Jadi gimana kalau rumahnya juga nggak pasti. Sementara ini ada ratusan atau bahkan ribuan ekor yang udah ditampung ya, tiba-tiba kalau rumahnya atau tempatnya itu hilang. Nah, mau gimana mereka nasibnya? Kan bukannya malah lebih sengsara daripada waktu itu di jalan gitu. Nah, pertama kita akan bahas soal ini dulu. Seharusnya shelter itu justru kerjasama dengan pet shop ya, dengan pet supply. Itu mereka harusnya kerjasama. Sebenarnya kan kayak pet shop gitu, mereka punya dog food yang misalnya udah mau expired atau mereka udah expired, sebelum expired harusnya. Nah, itu kan bisa untuk disumbangkan. Tapi kenapa banyak teman-teman justru nggak mau? Karena ya banyak yang rescuer itu malah memusuhi pet shop gitu loh, dengan slogan misalnya don't buy, adopt. Jadi jangan beli anjing tapi adopsi di shelter. Sementara itu menurut saya itu sangat-sangat tidak relevan. Kenapa? Karena yang masalah itu bukan saat kamu beli anjing. Yang masalah itu adalah saat kamu buang anjing. Dan yang banyak dibuang itu bukan anjing ras. Yang banyak dibuang itu mix atau mongrel atau anjing kampung. Jadi kalau sarannya jangan beli tapi adopt, ya salah juga, karena yang beli itu kan ras dan jarang sekali yang dibuang ya. Kalau ras kayaknya buka open adopt aja kayak banyak yang ngantri. Jadi sebaiknya untuk para rescuer berhenti memusuhi pet shop atau penjual dog seller ya, penjual anjing. Justru harus ditemani karena mereka ini berpotensi untuk sebagai donatur. Pertama itu, yang kedua kayak pet shop itu mereka sebagai donatur makanan itu mereka banyak sekali, dan mereka ingat mereka itu dapat ya itu dengan diskon. Jadi siapa tahu dengan kamu bisa beli dengan harga modal dong untuk anabul kalian, kan lumayan. Jadi kalian bisa menghemat untuk nanti buat bayar sewa tempat ya. Itu yang kedua, saya nggak ngelihat ada program. Ada beberapa shelter yang memang ikut pameran, ikut galang donasi, jual barang buat bantu anabul, itu bagus. Tapi tetap ternyata kan kesusahan juga kemarin kan. Sebaiknya ada program juga ke sekolah-sekolah sosialisasi. Yang disosialisasikan itu jangan beli tapi adopsi, bukan. Yang disosialisasikan shelter itu harus ya ke sekolah-sekolah, ke TK, SD, itu yang dari kecil udah ditanamkan untuk tidak membuang anjing. Jadi jangan buang anjing. Diajarkan ke anak-anak itu gimana anjing itu bisa hidupnya 15 tahun, 20 tahun. Jadi bukan cuma seminggu. Jadi kalau untuk mau beli anjing harus dipikirkan terlebih dahulu. Gitu loh. Jadi kalau udah diajarkan seperti itu, maka angka buang anjing akan berkurang. Ya mungkin beberapa generasi ya. Jadi terus juga sosialisasi juga bisa. Sekarang udah medsos itu udah banyak banget kok, udah kayaknya tiap hari bahkan tiap menit tiap detik orang udah nggak lepas dari handphone. Jadi bisa lah sosialisasi untuk tidak buang anjing. Ingat sekali lagi ya, tidak buang anjing, bukan jangan beli adopt. Itu udah nggak nyambung. Karena kalau saya mau beli anjing ras ya saya akan beli. Gak mungkin saya mau cari anjing Doberman misalnya terus saya cari di shelter. Pertama akan kemungkinan kecilnya ada, kedua pasti nggak mungkin dari kecil. Contoh misalnya saya ingin beli herder untuk penjagaan, untuk pelatihan penjagaan, nggak bisa dari shelter dong.
kecuali shelternya breeding. Nah itu, tapi balik lagi ada seleksinya kan. Kalau untuk anjing-anjing jaga, untuk anjing-anjing kerja itu semua ada seleksinya, jadi banyak yang nggak lulus juga. Nah itu nggak bisa. Jadi ingat ya, kalau untuk breeding anjing ras itu mereka punya fungsi, mereka punya tujuan. Jadi bukan cuma jualan doang ya. Jadi jangan cuma jualan doang, tapi juga mereka punya fungsi, mereka ada target yang untuk dicapai. Jadi nggak cuma untung, tapi juga ada target yang dicapai. Jadi jangan musuhi pet shop, jangan musuhi dog seller, tapi justru ditemani, karena mereka itu paling dekat dengan shelter-shelter. Mereka tahu kebutuhan shelter, mereka nyumbang. Bahkan ada teman saya menyumbang itu rutin, dia udah rutin. Tapi karena shelternya kok ngomongnya begitu, jadi dia stop. Yang akhirnya jadi malah cuma street feeding. Tadinya dia donatur tetap di shelter, akhirnya dia udahlah kasih makan yang di jalan-jalan aja, yang ketemu di jalan-jalan kasihan, udah itu aja gitu. Nah itu kan sayang banget, padahal kan potensi dog food itu banyak. Itu sebulan itu dia bisa ngeluarin puluhan, itu kalau mau buat donasi puluhan sak yang 20 kilo. Jadi ya jangan dimusuhin lah. Kita menyelamatkan anabul juga kita harus berkawan dengan banyak pihak gitu, supaya kelanjutan, kelangsungan bisa berlangsung dengan baik ya. Terutama kalau anggaran makan bisa dihemat kan, pasti untuk sewa juga bisa, untuk ke dokter atau untuk berobat juga bisa. Jadi jangan dimusuhin. Dan tadi program ke sekolah itu bisa tuh dimasukin juga adopsinya. Jadi kita bawa aja ke sekolahan nih kalau mau adopsi, itu juga bisa. Jadi nggak diem aja di satu tempat atau cuman ngemis-ngemis, tolong ada anjing dibuang di pantai, saya butuh donasi. Nah, kamu yang mau nolong, kamu yang minta donasi, gimana sih? Yang di mana-mana ya, nih kalau orang mau donasi itu kan biasanya pasti yang butuh gitu loh. Nah itu kan yang harusnya ya kalian yang nolong gitu kan. Gitu. Jadi ya kalian tolong dulu, baru nanti minta donasi, sama aja dong. Harus ada duitnya dulu gitu loh, baru bisa menolong. Ya kalau enggak gimana bayar berobatnya, ntar akhirnya ngemis lagi, akhirnya minta di medsos lagi, nih ada biaya klinik gitu. Jadi kayak menurut saya ya harus sebelum jadi shelter harus sudah punya kemampuan finansial. Nah, kayak ada beberapa shelter tuh bagus tuh, dia udah punya kemampuan finansial, jadi nggak terlalu ini sama donasi, ya emang dari dia sendiri emang udah kaya gitu loh. Nah itu bagus gitu. Jadi si anjing anabulnya ini udah punya program, punya tempat, nggak yang tiba-tiba aduh gimana nih sebulan lagi apa bulan depan udah habis, sudah mau diusir loh, kok baru sekarang. Harusnya kan setahun atau 2 tahun sebelumnya gitu kan udah dipikirkan gimana. Nah jadi sebaiknya untuk shelter, kalau yang mau bikin shelter ada programnya lah. Jadi setahun atau 2 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan itu udah ada programnya. Jadi lebih enak untuk dijalankannya. Terus juga jangan cuma jadi dog hoarding atau pengumpul anjing, tapi juga bisa dikaryakan. Misalnya anjingnya dilatih untuk penjagaan, nah nanti tinggal diadopsiin kemana yang butuh anjing jaga, misalnya pabrik atau kebun gitu. Itu bisa kalau mau dilatih. Atau untuk pertunjukan kayak sirkus atau dan lain-lain itu juga bisa. Atau untuk membantu dog service atau anjing untuk yang difabel, anjing tuntun yang untuk yang tunanetra kayak gitu ya. Emang cuma ada seleksinya, cuman bisa dibantu kalau mau untuk pelatihan service dog ya. Kita certified juga untuk yang di internasional. Untuk penjagaan juga kita certified internasional. Kalau butuh pelatihan bisa kontak kita, nanti di deskripsi ada nomor handphonenya. Buat yang rumahan juga bisa, kita bisa ngelatih. Untuk yang show juga kita bisa. Untuk yang punya masalah
behavior, anjingnya bermasalah, gonggong terus-terusan dan lain-lain, itu juga kita bisa kontak ke kita. Jadi itu aja masukannya. Semoga shelter dapat diurus dengan baik, juga anabul yang di dalamnya juga sejahtera, tidak kekurangan makan, tidak kesusahan untuk berobat ke depannya. Semoga punya program-program yang tadi, seperti yang tadi kita beri masukan, semoga bisa dipertimbangkan. Kalau saya yakin kalau begitu pasti bagus, dan pasti akan nggak ada yang ngemis-ngemis lagi, atau bukan ngemis, apa ya, minta donasi seperti itu lagi. Jadi harus ada program gimana ke depannya. Terus ini anjing ratusan ribuan ekor mau diapakan, atau cuman dikasih makan tiap hari terus mereka tidak ngapa-ngapain, duduk berjemur aja, duduk tiduran. Nah itu harus ada programnya. Kalau kayak di luar tuh bisa jadi service dog, atau dikasih waktu. Kalau di luar ya, di luar itu ada waktunya. Jadi misalnya 2 minggu, kalau nggak diadop ya di euthanasia. Itu karena ya untuk menjaga kelangsungan, dan bukan yang langsung menumpuk di situ, tapi 2 minggu lalu di euthanasia. Kenapa? Karena ya untuk memberikan yang lain kesempatan juga. Mungkin selama 2 minggu itu udah nggak ada yang mau. Nah itu, jadi ada program, ada waktunya juga, dan jelas, dan jadi kesejahteraannya juga terjaga. Jadi nggak cuman karena banyakin aja masukin, makannya kurang karena banyak sekali. Nah itu kan juga kasihan juga gitu loh ya. Kalau mau bantuan untuk yang donasi makanan, bisa saya bantu. Kita banyak kenal supplier itu, mereka pasti mau bantu untuk makanan anabul di shelter ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Oke, terima kasih.